berani. Siapa yang namanya Ude? Ude. Sama namanya Ude. Mari. Nah, tepuk tangan buat Ude dulu. Hadirin bisa berdoa. Masih berdoa dan menyanyi dulu. Apa? Aku dalam apa dan begini-begini. Ada di atas. Di atas. Jangan mau berdiri. Pas ibu mengajar dapat buku ini tidak? Iya. Berarti kemarin pertemuan keberapa? 5. Berarti kalau kemarin berarti dia tentang Yesus menyelamatkan manusia. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Oke, jadi hari ini kakak juga akan mengajar adik-adik sekalian. Ada yang tahu pembahasan kita, materi pembahasan kita hari ini tentang apa? Ada yang tahu tidak? Tidak. Bersalah tidak? Tidak. Jadi materi pembahasan kita hari ini tentang menjadi manusia baru.
adik sekalian silakan buka kitab Kolose 3. Kolose 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. Sudah ketemu? Ayat berapa kakak? Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 17. Sudah ketemu? Sudah ayat berapa? 5 sampai 17. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Baca sama-sama. Semua sudah baca? Siapa yang tidak bawa Alkitab? Siapa yang tidak bawa Alkitab? Kenapa tidak bawa Alkitab? Lupa. Tidak apa-apa. Sudah ketemu Aji? Oke. Kakak mau kamu baca, kalian semua baca ya kita. Sebentar kakak akan bertanya. Siapa yang tahu jawab, berarti dia yang fokus. Bisa baca? Adik bisa baca? Baca nih kamu. Bisa? Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 17. Dari sini. Oke, baca sudah 1, 2, 3. Manusia baru. Manusia baru. Kan sudah ayat yang ini wajah bilang apa? Karena dia Oke, kamu dengar baik-baik biar kakak yang baca. Iya. Begitu kamu bisa bahasa Indonesia berikan tema manusia baru. Dengar ya, nyimak. Dengar baik-baik apa yang kakak baca. Sebentar kakak mau tanya. Boleh tidak baik-baik manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atau atas orang-orang durhaka. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta melakukannya dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran keahlian. Dalam hal ini, tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang berdusta atau orang tak berdusta, orang berbar atau orang sakit, orang sakit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan itu dalam segala sesuatu. Karena itu, dengar baik-baik, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah balas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat janganlah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dan hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekenyangan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oke, dalam Alkitab tadi dia berbicara tentang apa? Dia berbicara tentang manusia baru. Oke, adik-adik sekalian, berdasarkan penjelasan di Alkitab berbicara tentang manusia lama dan manusia baru. Manusia lama yang membuat Allah murka, dan manusia baru yang memiliki sikap yang meneladani Yesus Kristus. Kenapa manusia? Kamu bertanya di adik-adik sekalian, kenapa manusia lama membuat Allah murka? Ayo, ada tadi di Alkitab itu. Kenapa? Yang tahu maju di depan isi manusia lama. Kenapa dia membuat Allah murka? Pakai ini tidak. Siapa yang bisa? Kasih clue. Oke, kamu cari apa di situ? Ada yang jahat, apalagi berhak. Lihat di Alkitab. Lalu ini lagi. Oke, lihat coba lihat di Alkitab. Apa itu? Siapa itu? Maju tulis. Ada di Alkitab, ada kenajis. Kita tahu itu dari siapa? Asti. Oke, kita tambah dari Asti. Oke, ada lagi. Dasar orang durhaka. Iya, ada. Sini. Ada siapa sudah? Oke, tetangga tadi Ule. Ada lagi? Oke, sini aja tulis. Siapa lagi? Ayo. Adik apa? Hah? Oh iya, ada. Ayo. Oke, cari di Alkitab. Ada. Aduh, siapa yang tidak ada Alkitab? Yang tidak ada Alkitab, kamu di kampung kawan dengan Alkitab. Oke, tepuk tangan buat hari Uje. Iya. Ujes. Tepuk tangan buat
mendengarkan murka Allah. Salah. Ayo. Iya, itu juga termasuk. Ayo, main tulis. Oke. Tepuk tangan buat tadi siapa? Arga. Ayo. Apa kata-kata kotor yang ada? Saya mau itu. Masih ada lagi? Jadi, Kejahatan. orang-orang lama, mereka yang melakukan semua ini, mereka tidak hidup baik, mereka tidak baik, mereka melakukan apa yang Allah tidak sukai. Jadi sifat-sifat orang lama ini, yang pertama apa? Jahat. Yang kedua Hawa. yang ketiga Kejahatan. keempat Orang jahat. kelima Kesalahan. keenam Geram. ketujuh Fitnah. kedelapan Penyimpangan. Kata-kata kotor. dan masih banyak lainnya. Mereka melakukannya. Jadi ini semua yang membuat Allah murka. Jadi Allah mengutus siapa? Mengutus anaknya yang tunggal untuk memberikan kehidupan yang baru bagi siapa? Bagi manusia, bagi kita. Jadi dengan kehadiran Yesus Kristus, kita dirubah menjadi manusia baru agar kita tidak hidup sama seperti manusia-manusia lama yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Yang pertama itu jahat, hawa nafsu, kenajisan, durhaka, keserakahan, geram, semuanya itu. Jadi coba nyimak baik-baik di Alkitab lagi. Kakak mau suruh sama kamu dan kamu harus teliti. Manusia baru yang dimaksud dalam Alkitab Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Apa? Dia memiliki sifat-sifat seperti apa? Ayo. Kesian sekarang. Sedikit lagi. Tetapi sekarang mengenal semua itu yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Lalu baca. Jangan lagi kamu saling berdusta karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta ketentuannya dan telah mengenal manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk pengetahuan yang benar menurut gambar Khalik. Ayo, teliti baik-baik. Ada. Manusia baru itu harus memiliki sifat-sifat seperti apa ada dalam Alkitab. Oke, kakak mau tanya sama kakak. Kakak mau cerita. Ada nyimak kalau cerita. Dulu kakak ini jahat sekali. Sebelum kakak masuk di SMP, kakak punya sifat. Dia lihat orang yang susah juga kakak tidak tolong. Kakak lihat biar kita jalan tapi tidak tega. Biar itu orang dari menjadi kesakitan. Biar ditolong saya tidak tolong. Itu saya hidup. Itu menggambarkan hidup seperti apa? Jahat. Ada orang yang membutuhkan bantuan, tetapi kita tidak menolong. Itu artinya saya jahat. Saya hidup seperti orang Manusia lama. Saya hidup seperti orang manusia lama. Tetapi ketika saya sudah masuk di SMP, saya diperlakukan. Saya menjadi manusia yang peduli dengan sesama. Jadi sekarang saya ada di suasana ini menjadi manusia baru yang tidak memiliki kejahatan.
tidak hanya sekedar berbicara tentang ketertarikan, banyak ketertarikan ke yang melawan jenis tidak. Hawa nafsu yang dimaksud di sini mengingini apa yang menjadi milik orang lain, itu juga nafsu. Sudah? Sudah cari tuh kakak nafsu tadi. Kesejahteraan. Coba baca baik-baik di situ. Ini, lihat kakak kasih dulu lagi. Tahu? Kakak kasih dulu ini kerendahan hati. Itu ada banyak. Coba. Sini, ayo maju. Gantian juga kasih adik pinjaman kita ya. Ini, kamu cari. Kamu cari di sini. Kamu cari lagi. No. Oke, betul. Tepuk tangan tadi. Apa lagi? Kemurahan. Kemurahan. Oke, betul. Ayo suami. Damai sejahtera. Ayo, masuk. Kelemah-lembutan. Oke, Adi ini mau tulis. Tidak. Oke, bagus sekali kamu itu pintar. Pertama dulu SD. Hei. Belas kasih. Ada yang mau perbaiki? Ada. Adi tadi yang di belakang ayo. Perbaiki. Ini tidak salah, ini benar, tapi ada punya penulisan dengan kalimat yang di situ ada sedikit perbedaan. Ada banyak, coba adik-adik perhatikan di ayatnya yang ke-12. Ada di sejahtera. Oke, itu ada. Ada lagi? Ada. Ada kita tuh gabung di kawan tuh. Ayo, perhatikan di ayat yang ke-12. Di sini. Damai sejahtera. Betul. Sama lagi, apa itu? Hah? Apa sih? Belas kasih, betul. Ada tuh. Kerendahan. Apa? Kerendahan. Kerendahan apa? Damai sejahtera. Sudah. Bisa kita kerendahan hati. Kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan sejahtera, belas kasih. Apa lagi? Tidak ada lagi? Damai sejahtera. Iya, damai sejahtera selalu. Mana damai sejahtera? Jadi semuanya itu betul. Manusia baru mereka memiliki sikap rendah
Yakin. Tidak ada di kalian yang melakukan kejahatan. Masih ada. Manusia lama. Masih ada di sini yang melakukan kejahatan. Masih. Masih ada. Oke, adik-adik sekalian. Sifat-sifat tidak salah semua yang ada tulis tadi. Sifat-sifat manusia lama itu segala sesuatu itu bersifat apa ini? Itu sebenarnya bersifat apa ini? Jahat. Bersifat apa? Dalam Alkitab dia bilang bersifat apa? Jahat. Perhatikan baik-baik dan tidak. Dia ini manusia. Ini dunia. Nah, ini semua bersifat dunia. Ini semua bersifat dunia. Sedangkan ini semua ini mencerminkan siapa? Teladan. Ini apa? Kita sekarang harus memiliki sifat yang meneladani Yesus Kristus agar kita menjadi manusia baru yang sempurna di mata siapa? Tuhan. Betul sekali di mata Tuhan. Jadi kita tidak boleh lagi ada di sifat-sifat ini karena sifat-sifat ini merujuk kepada sifat-sifat dunia. Jadi manusia lama itu manusia apa? Yang penuh dengan apa? Kejahatan, nafsu, kenajisan, pokoknya itu semua. Dan manusia baru memiliki sikap apa? Kerendahan hati, sabar, kemurahan, kelemah lembutan, dan harus memiliki apa? Manusia baru harus memiliki apa? Damai sejahtera. Kalian semua ini harus memiliki damai sejahtera karena kita menjadi anak-anak yang disayang Tuhan. Kalau kita memiliki sifat seperti ini, maka kita membuat siapa? Allah Murka. Tahu bukan Tuhan sudah murka? Kalau Tuhan sudah murka, Tuhan marah dengan kita. Maka kita mengalami sesuatu hal yang kita tidak sukai. Oke, adik-adik sekalian. Dari semua yang kita sudah bahas tentang manusia lama dan manusia baru, apa pesan teologis yang kita dapat ambil di sini? Ada yang tahu? Tidak boleh berdosa. Apa pesan teologis yang dapat kita ambil dari pembahasan ini? Yang pertama, kita harus hidup penuh dengan kerendahan hati. Kita tidak boleh seperti manusia lama yang hidup mereka penuh dengan sifat-sifat dunia. Dan yang kedua, kita harus apa? Pesan teologis dari pembahasan kita dari Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai 17 apa? Kita tidak boleh apa? Tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak apa? Menyenangkan hati kita. Tidak boleh membuat Tuhan Allah murka. Oke. Kakak mau tanya, siapa yang punya pemahaman tentang pembahasan kita pada saat ini?
kita harus tahu sifat manusia lama dan manusia baru. Ini kamu kursi kamu putar, kamu saling menghadap. Adik kamu kursi di sini, adik kursi ada di sana, ini juga ada di sana. Kamu juga begitu. Mis satu ada di sini. Kan kamu hai adik. Ih, kamu gampang loh. Kasusnya jadi. Oke, jangan. Kamu yang berapa orang? 1, 2, 3, 4. Kamu yang ini apa lah saya jalan. jadi. Kamu juga yang minum orang di situ. Kamu lihat dia siapa tahu. Begitu juga kamu. Kamu cek dulu. Ini kursi yang taruh sini sudah kamu ikut apa? Nah, kasih kursi. Nah, kenapa? Tidak mau. Oke, kamu ini nama. Kamu ada berapa orang? Kamu yang minum orang ini, mulai dari adik ini kamu kerja. Kamu kerja di sifat apa yang dapat kita lakukan. Sedangkan Adi Nona sama yang Adi Nona sampai bab situ, kamu kerja ini kenapa kita harus tahu sifat manusia lama dan manusia baru? Belum tahu. Iya. Yang kamu di sini cari ini. Sedangkan kamu yang di situ cari ini. Itu yang di situ kamu yang barisan ini, kamu yang di sini, ini juga yang kamu cari dan jawaban. Kamu di belakang situ ini. Oke, kakak kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang. Boleh lambu, kira-kira kerja tugasnya di sini. Sudah? Ayo, itu yang dibawa.
Lambang hanya bacu. Orang itu Yang Sunda kasih tahu ya, kalau ada yang Sunda kasih tahu. Ini yang kita pakai. Sudah habis. Sudah. bisa bentar panggil kakak. Bisa. Mau kita minta PA jadi. Bisa ya. Ada nyaris tua, kakak mau dengar? Ada sini. Tepuk diam. Diam. Oke. Adik-adik sekalian, kita semua tenang. Kita mau dengar jawaban dari soalnya. Baca dulu dan soal tadi yang apa? Sekarang soal apa? Kesabaran, kemurahan, kelemah lembut, damai sejahtera, balas kasihan, Oke, itu semua manusia apa? Mencerminkan sifatnya siapa? Meneladani sifat siapa? Yesus Kristus. Depan kelompok 1. Yang kedua lagi ini, kelompok 1. Nanya lagi kamu. Duduk guys. Oke, dari sini. Dari sini. Masih. satu orang yang sudah kakak udah sudah sudah dekat gimana dibilang lembut dan kesabaran, kemurahan.
Oke. Maksud dari jawabannya di siapa? Dia bilang kenapa kita harus tahu sifat manusia lama dan manusia baru? Karena manusia lama mereka seperti manusia dulu, mereka mengikuti sifat-sifat duniawi. Jadi perlu kita tahu itu supaya kita tidak hidup seperti manusia yang bersifat duniawi. Dan manusia, kenapa kita harus tahu manusia baru? Adik Uja bilang, Uja bilang, karena sifat manusia baru rendah hati dan meladani Kristus. Oke, tepuk tangan buat mereka. Oke, di kelompok 2. Oke, kita dengarkan kelompok 2. Diam, ada yang lain diam biar kita dengar. Seperti sifat, Ulang dari awal lagi. karena manusia lama bikin Tuhan Allah murka. Seperti sifat, geram, kata-kata kotor, jahat, fitnah, kenajisan. Dan sedangkan manusia baru bikin hati Allah senang, gembira seperti sifat, kesadaran, lemah lembut, belas kasih. Kita harus seperti manusia baru supaya hati Tuhan senang. Ada lagi? Adis? Satu lagi baca kita. Yang laki-laki kamu tulis apa? Nampak di satu buku aja? Tidak apa-apa. Yang tadi ngomong tadi itu betul. Kita harus seperti manusia baru supaya kita membuat hati Tuhan senang, supaya Tuhan tidak merugi. Oke, tepuk tangan buat mereka dulu. Adik-adik di dari bukunya. Sifat apa yang dapat kita ikuti? Dapat manusia biasa, kerendahan hati, kesabaran, keberanian, Adik siapa namanya? Arga. Adik Arga bilang kita harus sama seperti manusia baru yang rendah hati, sabar, pemurahan, lemah lembut, balas kasih dan damai sejahtera. Oke, tepuk tangan buat mereka dulu. Oke, adik-adik sekalian. Tadi apa yang ada diomong di depan pada semua itu benar. Kita harus hidup seperti manusia baru karena Tuhan Yesus telah dikorbankan untuk kita, jadi kita harus memiliki sifat yang sama seperti Kristus. Sebelum Tuhan Yesus ada, semua manusia memiliki sifat yang najis, sifat yang penuh dengan hawa nafsu, geram, dan sering sekali mengeluarkan kata-kata kotor. Tetapi Tuhan sudah menebus semua dosa-dosanya manusia lama itu. Jadi kita diperbarui. Jadi kita diajarkan untuk hidup rendah hati, sabar, kemurahan, kelemah lembutan, balas kasih, dan kita harus memiliki damai sejahtera di hati. Jika kita memiliki damai sejahtera, maka hati kita akan tentram. Oke, jadi adik-adik sekalian, sekarang kita sudah ada di ujung materi. Ujung materi, kita akan ada bersama-sama di kesimpulan. Jadi adik-adik sekalian, kesimpulan dari materi menjadi manusia baru dari sifat manusia lama yang kita dapat terapkan sekarang. Silakan tulis ini. Tulis. Sudah? Siap tulis? Ya. Oke. Menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru
dengan cara yang berbeda. Hidup dengan cara yang berbeda karena kita sudah percaya. Karena kita sudah percaya. Karena kita sudah percaya. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Titik sambung. Kristus. Rasul Paulus mengajarkan bahwa Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang yang telah diselamatkan, harus meninggalkan hidup lama, harus meninggalkan kehidupan lama, harus meninggalkan kehidupan lama yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan dosa, dan mulai hidup dengan sifat-sifat, dan mulai hidup dengan sifat-sifat, dan mulai hidup dengan sifat-sifat yang baik seperti Yesus, seperti Yesus Kristus. Sambung. Jadi hidup sebagai manusia baru. Jadi hidup sebagai manusia baru. Hidup sebagai manusia baru berarti membiarkan Kristus mengubah hati, membiarkan Kristus mengubah hati, dan perilaku kita setiap hari, dan perilaku kita setiap hari. Sambung. Supaya semakin sempurna dengannya, supaya semakin sempurna dengannya, semakin serupa dengannya, semakin serupa dengannya, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Sudah. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Oke, sekarang kita baca sama-sama. Kesimpulannya tadi dia bilang apa? Menjadi manusia baru berarti hidup dengan cara yang berbeda. Karena kita sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang yang telah diselamatkan harus meninggalkan kehidupan yang
menjadi berkat bagi siapa?